Jelang lawan timnas Indonesia, Bahrain dan Cina mulai kesal dengan timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Erick Thohir akan balas kelicikan Bahrain. Kira-kira apa ya kelicikan Bahrain? Alhamdulillah Mas Hilgers sudah bisa gabung timnas Indonesia. Ini janji Mas Hilgers usai perkuat timnas Indonesia. Permintaan mengejutkan Justin Hubner saat bela timnas Indonesia. Ini syarat yang tak terduga dan akhirnya disetujui PSSI. Kira-kira apa ya syaratnya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bahrain dan Cina mulai kesal dengan timnas Indonesia. Bahrain dan Cina tampaknya semakin merasa tidak nyaman setelah timnas Indonesia mulai menarik perhatian dunia dalam kancah sepak bola Asia, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan mengejutkan datang dari Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi, yang mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan jauh lebih penting dibandingkan melawan Bahrain dan Cina. Pernyataan ini secara tidak langsung memberi sinyal bahwa kedua negara tersebut mulai merasa tersingkirkan dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak pihak mulai menilai bahwa skuad Garuda sudah berada di level yang lebih tinggi. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia tak hanya berkembang dalam hal kualitas permainan, tetapi juga dalam mentalitas dan strategi bertanding. Banyak yang kini beranggapan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang hanya mendominasi Asia Tenggara, tetapi sudah mulai bersaing di level Asia. Keberhasilan Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu bukti nyata dari kemajuan ini. Tidak heran jika Mancini menyebut laga melawan Indonesia lebih penting, mengingat potensi besar yang dimiliki skuad Garuda, terutama dengan hadirnya pemain muda berbakat dan beberapa pemain naturalisasi. Potensi inilah yang membuat banyak pihak mulai memperhitungkan Indonesia sebagai tim yang mampu memberikan kejutan besar. Pernyataan Mancini tersebut jelas membuat Bahrain dan Cina merasa kesal. Mereka mungkin merasa terkejut mengapa sebuah tim dengan peringkat FIFA terendah di grup C bisa dianggap sebagai ancaman serius. Apalagi Bahrain dan Cina selama ini dikenal sebagai tim dengan tradisi kuat di Asia. Namun kenyataannya timnas Indonesia kini telah berkembang menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan Asia. Mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chamam mengakui bahwa Indonesia kini tidak bisa lagi dianggap remeh. Menurutnya, timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi memiliki potensi besar untuk mengejutkan lawan-lawan mereka. Chamam juga menambahkan bahwa Bahrain harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, Cina juga merasa tersinggung dengan anggapan bahwa laga melawan Indonesia lebih penting dibandingkan laga melawan mereka. Dengan sejarah sepak bola yang kuat dan dukungan finansial yang besar, Cina merasa bahwa mereka seharusnya menjadi pusat perhatian. Namun dengan perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia kini mulai menjadi sorotan utama di kancah sepak bola Asia. Dalam menghadapi situasi ini, baik Bahrain maupun Cina harus menyadari bahwa persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berjalan ketat. Timnas Indonesia yang selama ini dianggap tim pelengkap, kini telah berubah menjadi tim yang patut diperhitungkan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, timnas Indonesia berpotensi besar untuk memberikan kejutan dan mengukir sejarah baru di dunia sepak bola Asia. Janji Mas Hilgers setelah perkuat timnas Indonesia. Mas Hilgers, pemain muda berbakat asal FC Twente, telah mengutarakan janji khusus menjelang proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu komitmen yang disampaikan Mas adalah keinginannya untuk segera belajar bahasa Indonesia agar lebih mudah berkomunikasi dengan rekan-rekan setimnya di skuad Garuda.
Meskipun saat ini penguasaannya terhadap bahasa Indonesia masih terbatas, ia bertekad akan meningkatkan kemampuannya dalam waktu dekat. Mes mengakui bahwa kemampuan bahasa Indonesianya masih sangat buruk. Untuk sementara waktu, ia akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama dalam interaksinya di Timnas Indonesia. Ia juga merasa terbantu karena adanya interpreter di dalam tim yang dapat menerjemahkan antara bahasa Inggris dan Indonesia. Bahasa Indonesiaku tidak bagus, sangat buruk sejujurnya, ujar Mes dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Football Primeur pada Kamis 19 September 2024. Namun, Hilgers tidak tinggal diam. Ia berencana memanfaatkan waktu saat jeda internasional untuk belajar bahasa Indonesia lebih intensif. Baginya, ini adalah bagian dari komitmen dan dedikasinya untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia secara lebih menyeluruh, tidak hanya di lapangan tetapi juga dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan setim. Saat ini proses naturalisasi Mes Hilgers sudah memasuki tahap akhir setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan 10 DPR RI pada 17 September 2024. Yang tersisa hanyalah menunggu surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia yang direncanakan akan dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda dalam waktu dekat. Mes diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia dalam laga-laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Pada pertandingan tersebut, skuad Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh, yaitu Bahrain dan Cina. Kehadiran Mes diharapkan dapat memperkuat lini belakang Indonesia dan memberikan tambahan kualitas yang dibutuhkan. Selain Mes Hilgers, ada juga Liano Regenders yang saat ini menjalani proses naturalisasi serupa dan sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Proses ini menandakan semakin seriusnya upaya PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dan kualitas mumpuni di level internasional. Janji Mes Hilgers untuk segera belajar bahasa Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Bukan hanya menjadi pemain naturalisasi, tetapi ia juga ingin benar-benar menyatu dengan budaya dan bahasa Indonesia. Komitmen ini tentu disambut baik oleh para pendukung sepak bola tanah air yang berharap Mes bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia di pentas internasional. Ranking FIFA hari ini. FIFA baru saja memperbaharui ranking dunia dan kabar menggembirakan datang untuk para pendukung Timnas Indonesia. Berdasarkan pertandingan sepanjang FIFA Matchday edisi September 2024, Indonesia berhasil naik 4 peringkat ke posisi 129. Ini merupakan pencapaian yang dramatis karena Timnas Garuda tidak hanya sekadar bertanding, tetapi juga membuktikan bahwa mereka pantas diperhitungkan di kancah internasional. Pertandingan melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, menjadi momen penting yang mendongkrak ranking Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menahan imbang kedua tim tersebut, yang mana hasil ini membawa tambahan 15,44 poin ke perolehan Indonesia di daftar FIFA. Ini bukan hal kecil mengingat lawan yang dihadapi adalah tim dengan reputasi kuat di Asia, khususnya Arab Saudi yang kerap menjadi langganan Piala Dunia. Indonesia saat ini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi 129 yang diraih Indonesia ini menandai lonjakan signifikan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jika dibandingkan, Malaysia yang baru saja memenangkan 2 pertandingan melawan Filipina dan Lebanon dalam turnamen internasional Piala Pesta Bola Merdeka 2024 hanya mendapatkan tambahan poin yang jauh lebih kecil, yakni 4, 48, dan 5, 58 poin. Ini menunjukkan betapa besar dampak bertanding di kompetisi kualifikasi Piala Dunia terhadap ranking FIFA. Sementara itu, hasil ini juga menjadi pil pahit bagi Australia. Mereka mengalami pengurangan poin terbanyak setelah kalah dari Bahrain dan ditahan imbang oleh Indonesia. Tim berjuluk Socceroos ini harus kehilangan 26,99 poin akibat hasil yang kurang memuaskan. Secara keseluruhan, pencapaian Timnas Indonesia menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia tengah bergerak ke arah yang lebih baik.
Kenaikan 4 peringkat dalam ranking FIFA adalah salah satu dari sekian banyak langkah positif yang telah diambil. Apalagi timnas Indonesia juga termasuk dalam 3 besar negara yang mencatatkan kenaikan peringkat paling signifikan bersama Brunei Darussalam dan Bahrain. Bagi Indonesia, ranking ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah simbol kebangkitan dan konsistensi kerja keras yang dilakukan oleh Shin Tae-yong beserta para pemain. Dengan peningkatan performa yang terus terlihat, timnas Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga ancaman bagi tim-tim besar di Asia. Para supporter Garuda pun memiliki harapan besar agar tren positif ini terus berlanjut, terutama dalam perjuangan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan Ms. Hilgers beber alasan pilih Indonesia ketimbang Belanda. Ms. Hilgers, calon pemain naturalisasi yang segera bergabung dengan timnas Indonesia, akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusannya memilih Indonesia ketimbang Belanda. Meski peluang membela timnas Belanda belum sepenuhnya tertutup, Hilgers mantap memutuskan untuk memperkuat tim Garuda. Pemain belakang yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie tersebut merasa ada hubungan emosional yang kuat antara dirinya dan Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Hilgers menyebutkan bahwa ia telah mempertimbangkan keputusannya dengan matang. Hilgers yang memiliki darah keturunan Indonesia merasa ikatan dengan Indonesia begitu kuat sehingga akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Saya tentu memikirkan itu, tetapi Indonesia negara yang besar dan begitu banyak darah di diri saya dan keluarga, ungkapnya dalam wawancara dengan Football Premier. Meski Hilgers masih berusia 23 tahun dan pernah membela timnas kelompok umur Belanda, kesempatan untuk bermain bagi timnas Belanda sebenarnya masih terbuka. Sebagai pemain muda yang bermain di salah satu klub kuat di Belanda, potensi Hilgers untuk berkembang dan mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda bukanlah hal yang mustahil. Namun Hilgers memilih untuk mengutamakan koneksi emosionalnya dengan Indonesia, negara asal keluarganya. Hilgers juga menegaskan bahwa meskipun Belanda merupakan salah satu timnas terbaik di dunia, bermain untuk Indonesia memiliki nilai spesial tersendiri. Tentu saja timnas Belanda sangat menarik, ini satu di antara timnas terbaik di dunia. Tetapi bermain untuk Indonesia sama spesialnya seperti bermain dengan timnas Belanda, kata Hilgers dengan yakin. Keputusan Hilgers ini semakin memperkuat rencana naturalisasinya yang sedang dalam proses. Pada akhir pekan ini, Hilgers bersama calon pemain naturalisasi lainnya, Liano Reijnders, dijadwalkan untuk mengikuti prosesi pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda. Setelah proses ini selesai, Hilgers akan segera resmi membela timnas Indonesia dan siap membawa tim Garuda terbang tinggi di pentas internasional. Erick Thohir janji bakal balas Bahrain. Setelah kekalahan telak Bahrain melawan Jepang dengan skor 0-5 pada 10 September 2024, perhatian kini tertuju pada sikap licik yang ditunjukkan oleh Bahrain, terutama saat bermain di kandang. Insiden ini pun menjadi sorotan menjelang pertemuan timnas Indonesia dengan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas mengingatkan bahwa Indonesia akan bersikap waspada menghadapi Bahrain, terutama mengingat reputasi Bahrain yang sering kali bermain tidak sportif di kandang sendiri. Dalam pertandingan melawan Jepang, supporter Bahrain tidak hanya mengolok lagu kebangsaan Jepang saat berkumandang, tetapi juga menggunakan taktik kotor lainnya seperti menyoroti pemain Jepang dengan lampu laser saat penalti dilakukan. Aksi ini yang berpotensi mencelakai pemain jelas menjadi bukti bahwa Bahrain tidak segan-segan menggunakan cara curang untuk mengganggu lawan. Meskipun demikian, Jepang berhasil tampil gemilang dan mengeksekusi setiap serangan mereka dengan sempurna, meraih kemenangan telak. Namun yang lebih mengherankan adalah setelah kekalahan tersebut, pelatih Bahrain, Dragan Talagic, justru mengejek timnas Indonesia. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia berada di level yang lebih rendah dibandingkan Bahrain. Meskipun timnas Indonesia baru saja meraih hasil imbang 0-0 melawan Australia, sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Lihat timnas Indonesia, mereka hanya bisa bermain imbang 0-0.
Sementara kami mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Jepang, kata Dragan Talagic dalam sebuah wawancara. Mendengar komentar tersebut, Erick Thohir segera merespons dengan tegas. Ia tidak akan membiarkan perlakuan tidak sportif dari negara manapun, termasuk Bahrain. Erick menekankan bahwa Indonesia akan membalas setiap perlakuan kotor yang diterima, terutama jika itu merugikan timnas. Kita sebagai tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik amat. Kalau kita dikerjain, kita kerjain balik di sini, ujar Erick dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Pernyataan Erick Thohir ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Bahrain. Skuad Garuda tidak hanya akan mewaspadai permainan di lapangan, tetapi juga siap menghadapi segala trik licik yang mungkin dilakukan oleh Bahrain. Dengan tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah, Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya di ajang internasional. Harga tiket laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 akan segera berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung akhir bulan ini. Dalam ajang ini, Garuda Nusantara berada di grup F dan memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, dengan semua pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Indonesia akan bersaing melawan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman demi meraih tiket ke putaran final yang akan berlangsung di Tiongkok pada 6 hingga 23 Februari 2025. Sebanyak 45 negara turut serta dalam kualifikasi Piala Asia U20 kali ini. Mereka dibagi ke dalam 10 grup di mana hanya juara grup yang otomatis lolos ke turnamen utama. Selain itu, 5 tim runner-up terbaik dari masing-masing grup juga berhak mendapatkan tiket ke putaran final di Tiongkok. Untuk mendukung perjuangan timnas U20, PSSI telah menjual tiket untuk para supporter yang ingin menyaksikan laga secara langsung di stadion. Ada 2 pilihan tiket yang ditawarkan, yaitu tiket satuan dan tiket terusan untuk 3 laga. Harga tiket satuan dimulai dari Rp150.000 hingga Rp400.000 per pertandingan, tergantung pada lokasi tempat duduk. Bagi yang ingin lebih hemat, tiket terusan untuk 3 pertandingan tersedia mulai dari harga Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Dengan dukungan langsung dari supporter yang memenuhi stadion, diharapkan timnas Indonesia U20 dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan demi kemenangan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Hasil timnas Indonesia U17 lawan Swiss U17. Hasil pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan timnas Swiss U17 di semifinal Pinatar Super Cup U16 telah diketahui. Skuad Garuda Asia, julukan bagi timnas Indonesia U17, harus menerima kekalahan dengan skor 2-0. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 dan timnas Swiss U17 berlangsung di Pinatar Arena yang berlokasi di Murcia, Spanyol. Laga tersebut digelar pada hari Rabu 18 September 2024 mulai pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Diketahui timnas Indonesia U17 turut serta dalam ajang Pinatar Super Cup U16. Turnamen ini hanya diikuti oleh 4 tim saja. Selain timnas Indonesia U17 dan Swiss U17, tim yang berpartisipasi adalah Skotlandia U17 dan Kepulauan Faroe U17. Format turnamen langsung menuju babak semifinal karena hanya ada 4 tim yang ambil bagian. Di babak semifinal ada 2 pertandingan besar, timnas Indonesia U17 melawan Swiss U17 dan Skotlandia U17 melawan Kepulauan Faroe U17. Pemenang dari babak semifinal ini akan berhadapan di partai final, sementara tim yang kalah akan bersaing untuk merebutkan tempat ketiga. Setelah kekalahan timnas Indonesia U17 dengan skor 2-0 melawan timnas Swiss U17, Garuda Asia akan melanjutkan perjuangan di pertandingan perebutan posisi ketiga. Pada laga tersebut, pasukan Nova Arianto akan menghadapi timnas Kepulauan Faroe U17 yang juga mengalami kekalahan di babak semifinal. Mereka tumbang dengan skor telak 5-0 dari Skotlandia U17.
Pertandingan perebutan posisi ketiga dijadwalkan pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, laga final akan digelar pada hari yang sama pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 berangkat ke Spanyol dengan membawa 30 pemain. Para pemain yang membantu Indonesia finish di posisi ketiga pada Piala AFF U16 tahun 2024 turut serta, termasuk Matthew Baker, Zaha Bighouli, dan Evandra Florasta. Permintaan Justin Hubner pernah minta syarat saat bela Timnas Indonesia. Justin Hubner, pemain muda berbakat Timnas Indonesia, mengungkapkan satu syarat khusus yang pernah ia ajukan saat diminta bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan memperkuat skuad Garuda, proses naturalisasinya hampir batal. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia U20 yang direncanakan di Indonesia dibatalkan dan ada permintaan dari Justin yang sempat tidak bisa dipenuhi oleh PSSI. Meskipun demikian, pada akhirnya proses naturalisasi berjalan dengan lancar dan Hubner kini menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Menariknya, Justin Hubner baru-baru ini mengungkapkan bahwa salah satu syarat yang ia ajukan ketika diminta membela Timnas Indonesia adalah penggunaan nomor punggung 10. Sebagai seorang bek tengah, pemilihan nomor 10 ini tentu memancing banyak pertanyaan, mengingat nomor tersebut biasanya dipakai oleh pemain penyerang atau playmaker yang memiliki peran penting dalam tim. Semua orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya, ungkap Justin Hubner saat diwawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Ia mengakui bahwa nomor 10 biasanya diberikan kepada pemain terbaik di tim dan ia merasa nyaman dengan nomor tersebut. Tempat terbaik adalah bermain di nomor 10, kata Justin Hubner. Secara bercanda, Justin menambahkan bahwa ia sempat mengatakan kepada pihak Timnas Indonesia bahwa jika mereka ingin dirinya bergabung, maka ia meminta nomor punggung 10. Permintaan itu pun akhirnya dipenuhi dan Justin bangga mengenakan nomor tersebut selama bermain di Piala Asia U23. Menurut Justin, pemilihan nomor 10 juga karena jarang sekali seorang bek tengah mengenakan nomor tersebut dan ia merasa tampil dengan sangat baik selama turnamen.